Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kami dari tim 9, tim kelas Deda, grup 9 dari tim saya sendiri, yaitu saya sendiri Yudi Nugraha, kemudian ada Mas Adi Joko Purwanto, Mas Pandu, dan Mas Budi Wahyono. Kebetulan Mas Budi nggak bisa ikut presentasi tim kita karena beliau sedang sakit, sehingga kita bertiga saja ya untuk mewakilkan Eee, jurnal ini yang kita akan presentasikan, di mana jurnal ini berjudul Analisis Tingkat Kebisingan Peralatan Produksi Terhadap Kinerja Karyawan di Pertamina RU 4 Balongan. Next, pendahuluan, di mana, kebisingan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti gangguan fisiologis maupun gangguan ke komunikasi dan ketulisan. Kemudian karyawan merupakan aset organisasi yang sangat produksi, sehingga untuk karyawan ini sendiri saat bekerja itu dalam kondisi kebisingan itu sangat mempengaruhi si produksi karyawan tersebut, sehingga kita sangat memerlukan karyawan itu untuk kita lindungi. Kenapa? Dengan kita melindungi aset karyawan itu sendiri, kita bisa berkelanjutan untuk meneruskan, si perusahaan ini agar bisa berkontribusi dan tetap kinerjanya itu si karyawan tidak akan menurunkan produktivitas maupun produktivitas si perusahaan tersebut akan terus berlanjut. Lanjut. Nah, metodologi penelitian untuk studi lapangan dari kita, yaitu di Pertamina 4 Balongan itu menggunakan tiga tiga metode. Apa aja metodenya yaitu kita studi lapangan, observasi, kemudian wawancara, kemudian kuesioner. Nah, dari observasi itu kita tiap lantai kerja kita studi, Pak, di di bagian utilisasi PowerPoint 2 guna mendapatkan data-data yang diperlukan, sehingga data-data itu secara akurat kita dapat dapat kita hasil, Pak. Oke, metode penelitian kita ada beberapa cara, Pak. Nah, untuk metode penelitian itu kita menggunakan studi pengujian menggunakan tools. Apa sih, Pak, toolsnya? Itu yang kita namain sound level meter. Nah, sound level meter ini yang bernama Necessity SL811 dengan jarak pengukuran 0, nah, setelah dengan alat ini kita dapat, menghasilkan data aja. Kemudian survei kuesioner. Nah, survei kuesioner ini kita mendapatkan data dari beberapa karyawan. Nah, ini kita ambil sampel sampai sebanyak 50 orang, Pak. Dari hasil tersebut kita bisa mengetahui kebisingan terhadap kinerja karyawan dengan metode analisis regresi dan software tersebut. Oke, lanjut dengan Pak Pandu, silakan. Pak Adi ya? Ya, saya. Silakan, Pak. Pak Adi. Oke, terima Lanjut, Pak Adi. kasih Mas Yudi Nugraha. Selanjutnya untuk pengujian dalam studi pengujian survei kuesioner. Berikut ini tampilan kertas kuesioner yang diberikan pada pegawai untuk mendapatkan hasil dari tiap-tiap orang tentang kebisingan terhadap alat tersebut. Ini salah satu contohnya memiliki variabel kebisingan dan
variabel kinerja karyawan. Indikator dari kebisingan itu tersendiri terdiri dari gangguan psikologi, gangguan komunikasi, dan gangguan fisiologi. Untuk indikator dari kinerja karyawan ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Dan item pernyataannya pun juga ada bermacam-macam sesuai ditampilan di PPT-nya, seperti mudah kaget, kurang konsentrasi, mudah lelah, cepat marah, dan sebagainya. Lanjut Mas Yudi, slide PPT-nya. Untuk selanjutnya, untuk studi pengujian titik sampling, ini kita ambil beberapa alat, nggak semua yang diuji. Salah satunya ini kita ambil sekitar 5 alat, yaitu turbin generator, boiler feed water, air cooler turbin generator, pump turbin generator, dan deaerator. Selanjutnya next slide Mas Yudi. Oh, Mas Pandu ya? Ini masih saya ya? Ya, Mas Pandu yang terakhir. Oke, selanjutnya akan dibacakan untuk pengujian studi sampling, dibacakan oleh Mas Pandu Jati Pamungkas. Ya, terima kasih Mas Adi, Mas Yudi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 untuk metode penelitian, perhitungan uji sampling dengan uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah level kebisingan di area kerja Power Plant 2 Pertamina RU5 Balikpapan sudah sesuai standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 85 desibel. T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak. T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Kita menggunakan rumus T sama dengan X min mu per S per akar N dengan keterangan sesuai dengan PPT. Lanjut Mas Yudi. Hasil dan pembahasan, nilai rata-rata pada pengelolaan data menunjukkan bahwa rata-rata pengukuran kebisingan di area kerja Power Plant 2 sebesar 95,599 desibel. Hasil perhitungan didapatkan pada tabel 2. Ini adalah tabel 2 hasil uji. Melalui uji T, bahwa T hitung sebesar 62,304. Hal ini menunjukkan bahwa level kebisingan di area kerja Power Plant 2 di atas rata-rata level kebisingan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 85. Dan secara statistik, perbedaan itu signifikan. Lanjut. Data hasil pengujian kuesioner yang selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS pada tabel 3 dan tabel 4. Bisa kita lihat tabel 3 ini ada 10 sampel, X1 sampai dengan X10, dan tabel 4 ini terdiri dari 6 sampel, Y1 sampai dengan Y6. Dan semuanya valid. Lanjut Mas Yudi. Baik, kesimpulannya adalah dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan uji T, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa level kebisingan di area kerja Power Plant 2 menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai ambang batas atau NAB yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 98,599 desibel. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa kebisingan di area kerja Power Plant 2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian analisis regresi linier sederhana melalui uji T. Diperoleh T hitung sebesar 10,227 lebih besar dibandingkan T tabel sebesar 2,013 atau angka SIG. Baik, berikut kesimpulannya saya kembalikan ke Mas Yudi.
Oke, baik, terima kasih Mas Pandu, Mas Adi, untuk presentasi untuk di bidang bahasa Indonesia ini dengan judul yang kita ambil analisis kebisingan di power plant Pertamina 4 Balongan. Sekian dari tim 9 hasil kelompok tim kita. Semoga hasil analisa dan kita presentasikan ini membawa manfaat untuk peneliti yang akan mengembangkan di bidang kebisingan. Karena kebisingan ini bisa kita terapkan di power plant atau enggak perindustrian yang berdominasi yang tempat area kerja tersebut yang sangat bising. Sehingga dapat kita ambil manfaatnya dan secara ergonomisnya dan secara hasilnya yang untuk mengembangkan produktivitas maupun si karyawan itu sendiri yang akan kita hasilkan untuk mengembangkan ke depannya. Terima kasih dari tim 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak pantas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.